Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Nathaniel Tamrin, mahasiswa Teknik Elektro UPH Angkatan 2021. Dan teman saya Kathleen Gabriela Susanto dari mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2021 juga. Dan teman saya, nama saya Nathan, saya dari jurusan Teknik Elektro di UPH Angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proyek perancangan sistem elektronika kami, yaitu Highway Speed Checker. Dengan alat ini, kita dapat mengetahui waktu tempuh dari kendaraan, sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui kecepatan dari kendaraan tersebut. Tujuan dari alat ini adalah untuk memperingatkan pengendara agar tidak melewati batas kecepatan yang telah ditentukan, sehingga tidak membahayakan pengendara lain. Jadi cara kerja secara umum dari proyek kami adalah kami menggunakan dua sensor LDR, yang dimana masing-masing LDR ini ditembaki oleh laser. Jadi saat kendaraan melewati laser pertama, sensor LDR ini akan tidak mendapatkan cahaya selama beberapa saat. Saat LDR ini tidak menerima cahaya, maka yang terjadi adalah timer akan mulai berjalan sampai kendaraan ini melewati laser kedua, yang dimana saat kendaraan melewati laser kedua, timer ini akan berhenti, lalu kita bisa mendapatkan waktu tempuhnya dan jaraknya ini bisa diukur sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan dari kendaraan ini. Lalu kalau misalkan kendaraan ini bergerak melebihi kecepatan yang sesuai regulasi, maka alarm akan berbunyi. Berikut adalah cara kerja dari rangkaian. Ketika kendaraan melewati laser pertama atau LDR pertama, maka cahaya tidak akan mengenai LDR ini, sehingga tahanannya akan menjadi tinggi. Ketika tahanannya menjadi tinggi, maka tegangan yang mengalir di sini akan menjadi low, sehingga IC1 dapat di-trigger atau dinyalakan. Nah, keluaran dari IC1 ini akan terhubung dengan IC4 melalui NAND gate, dan ketika IC4 pin 2-nya low, maka pin 3-nya akan menjadi high, sehingga dapat mengaktifkan unstable clock generator dari IC5. Nah, karena IC2 juga terhubung dengan IC4 dan juga IC5, maka IC2 juga dapat mengatur dan mematikan clock dari IC5. Sehingga ketika kendaraan sudah melewati LDR kedua ini, maka LDR ini tahanannya akan menjadi tinggi lagi, sehingga akan mengaktifkan IC2 yang akan mematikan clock dari IC5. Nah, dengan menggunakan preset dari variabel IC store pertama, maka frekuensi dari unstable multivibrator ini dapat diatur menjadi 100 Hz. Kemudian, keluaran dari IC5 ini dapat dikirim ke clock dari decade counter pada pin 1-nya. Lalu untuk menampilkan tampilan dari 7 segmen ini dipakai IC CD4026 yang dihubungkan secara seri. Bisa dilihat di bawah sini. Jadi IC CD4026 ini adalah decade counter Johnson yang punya 5 tahapan, di mana fungsinya tuh untuk mengubah kode Johnson menjadi output terdekode 7 segmen untuk di bawah sini. Jadi dia tuh menggerakkan tampilan digital seperti kalau di sini LED 7 segmen untuk menampilkan angka 0 sampai 9. Lalu sinyal carry out atau see out dari pin 5 ini yang bisa dilihat di sini itu memberikan satu clock setelah setiap 10 input clock. Sinyal ini tuh bisa digunakan untuk mengatur clock counter decade berikutnya dalam rantai perhitungan multi-decade. Jadi hal ini tuh memungkinkan membuat multi-digit counter dengan menghubungkan beberapa IC CD4026 secara seri. Lalu sinyal reset
high dari decade counter ini bisa menghapus hitungannya menjadi hitungan 0 dengan menekan tombol push button di sini untuk memberikan sinyal reset ke pin 15 dari setiap IC CD4026 dan juga IC 1 dan sampai IC 4. Lalu kapasitor C12 di sini dan resistor R14 ini tuh untuk menghasilkan sinyal reset saat powernya on. Jadi basically ini adalah kita ngitung kecepatan. Jadi itu adalah distance over time dan yaitu biasanya dihitung dalam 1 kilometer dan dibagi soal reading kali 0,01 dibagi 3.600 dalam kilometers per hour. Kilometers per hour 3.600 itu adalah jumlah detik dalam 1 jam dan readingnya adalah yang kita dapat. Jadi reading on display akan menjadi 36.000 per kecepatannya langsung. Jadi dari situ kita bisa tentukan kalau itu dalam 40 km an hour, 60 km an hour secara realistis dan secara real life. Tapi yang kami ada di sini adalah cuma kecepatan dari jarak satu langkah ke langkah lain, dan itu hanya untuk menjelaskan bahwa ini fungsi. Selanjutnya dari itu saya akan mengkasih soal saran dan apa yang bisa diperbaiki, dan dari itu sebaiknya rangkaiannya dibuat lebih rapih sehingga lebih mudah untuk melakukan troubleshoot dan mencegah peringatan temperatur maupun short antara komponen. Dan caranya dari situ adalah untuk melakukan untuk membuat PCB-nya yang lebih besar, karena itu juga ada jarak antara komponen ke komponen buat lebih mencegah temperatur dan kepanasan dalam PCB-nya dan pada komponen itu sendiri. Sekian penjelasan dari proyek kami. Terima kasih telah mendengarkan. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.